Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 28. Cerita dimulai. Chapter beralih kembali kepada MC kita di kediaman Ji Hakdo. Sungguh, kau bisa melakukan itu, ujar MC kita. Kau sendiri yang menyebutku anak sultan. Kau pikir aku tak mampu membayarmu, jawab anak kecil kurus. Tapi upahku besar loh, saut MC kita. Aku tidak tahu berapa banyak upahmu, tapi ku yakin uang yang kuhabiskan dalam sehari, setara dengan sebulan pendapatanmu. Pungkas anak kecil kurus. Dengan mata berbinar-binar MC bergumam. Mantap-mantap. Kemudian lanjut berkata, hei, tapi aku tidak mengerjakan tugas berbahaya. Misi kali ini saja ku ambil karena ada jaminannya. Tugas asliku cuma menjaga gerbang selama 8 tahun. Berarti mulai sekarang kau cukup menjaga gerbang rumahku saja, saut anak kecil kurus. Anak sultan, ucap MC kita yang terlihat senang. Kemudian MC kita berkata kembali, kau benar-benar orang yang baik ya. Orang sepertimu memang tak perlu sopan santun. Jadi kau menerima tawaranku, saut anak kecil kurus. Gimana ya? Pungkas MC kita yang belum selesai berkata, tiba-tiba seseorang berkata dari belakang MC kita. Tuan muda, Anda perlu mendiskusikannya denganku dulu jika mau mengangkat pria ini. MC kita yang terkejut kemudian menoleh ke belakang dan kemudian tersenyum canggung dan berkata, Kek, aku gak ngangka ketemu kau di sini. Kek, pikir anak kecil kurus yang mendengar MC kita mengucapkan begitu kepada Ji Hakdo. Lama tak bersuap prajurit Noh, ujar Ji Hakdo. Jaga sopan santunmu di hadapan naga bijak, saut adik ipar Ji Hakdo sedikit kesal. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hatinya. Naga bijak, siapa? Kakek ini naga bijak. Kemudian adik ipar Ji Hakdo berkata, prajurit Noh, kau boleh pergi sekarang. Ah, iya, saut MC kita. Lalu MC kita melangkah pergi sambil menoleh ke belakang. Ji Hakdo yang melihat itu pun berkata, mari kita minum lagi lain waktu. Aku yang traktir. MC kita yang mendengar hal itu pun hanya bisa tersenyum canggung. Pikirkan tawaranku, pungkas anak kecil. Sambil melangkah pergi MC kita pun berpikir dalam hatinya. Kalau kau anak sultan, perhatikan situasinya sedikit. Malah ngomong seenak jidat di depan orang yang mungkin majikanku saat ini. Sudahlah, pikirkan itu nanti saja. Anak-anak papa pulang. Kemudian MC kita berlari menuju rumahnya. Saat berlari tiba-tiba MC kita teringat kenangan dulu. Kau selalu saja membantah pilihan kami kecuali Sohyun, ucap Gung Hyun. Apa maksudmu? Kapan aku pernah membantah keputusanmu dan Gung Myung? Saut MC kita. Daging terakhir hari ini saja dengan mudahnya kau berikan pada Sohyun, ucap Gung Hyun. Kenapa aku jadi teringat hal-hal begitu? Ujar MC kita dalam hatinya saat ini. Kembali keingatan MC saat dulu. Bukan cuma daging tapi kau juga cuma meluk Sohyun dan memberikan hal-hal yang enak duluan. Waktu kau mencium kami sekali, dia dicium 10 kali. Babeh cuma menyayangi Sohyun. Pasti kami cuma anak yang dipungut dari jalanan kan? Pasti cuma Sohyun anak kandungmu yang asli. Anak brengsek, tidak ada hormat-hormatnya pada ibu yang melahirkan kalian. Pikir MC kita saat ini. Siapa yang mungut kalian dari jalanan? Kalau ku pungut kalian, nama kalian cuma Gung Hyun dan Gung Myung, tanpa ada tambahan Noh. Wah, Gung Hyun dan Gung Myung menangis serempak. Tapi memang aku yang salah karena kurang perhatian, pikir MC kita saat ini. Kemudian ingatan MC kembali ke masa lalu. Maaf, aku terbawa emosi. Tapi kalian tidak boleh bicara seperti itu pada ayah kalian sendiri, ujar MC kita. Maaf,
Kami minta maaf Beb, saut Gung Hyun dan Gung Myung. Dengar, setelah kalian berdua menikah, kalian masih bisa terus tinggal bersamaku. Tapi jika So Hyun yang menikah, dia itu wajib tinggal bersama suaminya. Ujar MC kita. Aku tidak mau, aku ingin tinggal bersamamu selamanya. Aku bisa menikah saja denganmu, saut So Hyun. Tentu saja, aku juga tak mau merelakanmu. Setidaknya kita harus mencarikanmu suami yang bisa tinggal di sini. Pungkas MC kita. Kembali ke saat sekarang MC kita berpikir dalam hatinya. Maaf istriku, mereka masih sangat muda, aku masih belum sempat menceritakan tentangmu pada mereka. Lalu, daging, akan kubeli yang bisa dibagi rata. Beberapa saat kemudian terlihat MC kita sudah sampai di depan rumahnya dan kemudian berteriak. Ayah pulang. Melihat hal itu anak-anak MC kita yang antusias segera berlari ke arah MC kita. Dan memeluknya, MC kita pun berpikir dalam hatinya saat momen itu. Aku memiliki segalanya. Kemudian suasana berlanjut hingga makan malam. So Hyun menceritakan semuanya tentang kejadian yang baru-baru ini telah terjadi. Terjadi hal seperti itu, ujar MC kita mendengar cerita So Hyun. Kemudian Gung Hyun dan Gung Myung menceritakan semuanya kepada MC. Mendengar hal itu MC kita berkata, putraku memang yang terhebat. Dan beberapa saat kemudian saat malam hari, MC kita tertidur di rumahnya dengan anak-anak hingga pagi hari. Kemudian chapter beralih di pagi hari saat MC kita terbangun dan melakukan pemanasan. MC kita yang telah mendengar semua ceritanya dari anak-anak berpikir dalam hatinya. Apa yang terjadi? Aku merasa terjadi hal besar saat tak di sini. Pengangkatan murid, langkahi dulu mayatku. Latihan bela diri hanya untuk sekedar menjaga kesehatan. Kemudian scene beralih saat MC kita sedang dikepung oleh orang-orang yang ingin menjadi guru dari anak-anak MC. MC kita dengan wajah juteknya mendengarkan apa yang dikatakan. Ku yakin kau pasti sudah tahu yang terjadi. Tapi percayakanlah anak-anakmu padaku. Akan kubuat mereka ahli bela diri unggulan. Ujar Chun Il Sang. Prajurit Noh, masa depan mereka harus dipilih baik-baik. Kami pendopo naga halilintar sudah bertekad untuk tidak mengabaikan anak-anak bertalenta. Percayakanlah padaku, akan kutunjukkan kebangkitan Phoenix kepadamu. Pungkas Jun Ang. Kemudian Go Seungwol juga ikut berkata, aku turut senang orang-orang hebat seperti mereka sampai tertarik untuk mendidik anak-anakmu. Tapi dalam pendopo kami, guruku adalah salah satu dari 5 naga, kepala bulan akan mengawasi mereka secara langsung. Kau pasti mengerti akan maksudku. Mendengar hal itu Chun Il Sang langsung berkata, naga terbang sudah memiliki banyak murid, untuk apa ditambah lagi? Aku tidak memiliki murid lain, selain anak-anak itu. Jadi ku yakin bisa jadi guru yang baik untuk mereka. Pendopo naga beladiri kamu juga tak mengabaikan anak-anak bertalenta. Kakakku, sang naga beladiri juga tertarik pada mereka. Akademi Beladiri Naga Langit aslinya di bawah yurisdiksi pendopo naga halilintar. Kamilah yang mengajari para kandidat pemimpin di segala pendopo hingga sekarang. Saut Jun Ang. Memang apa hubungannya? Akulah yang menemukan mereka lebih dulu. Pungkas Chun Il Sang. Mendengar perdebatan itu MC kita berpikir dalam hatinya. So Hyun agak meremehkan situasi ini. Apa semua pentinggi benar-benar ngotot ingin mendidik anak-anakku? Saat semuanya sedang berdebat, tiba-tiba MC kita berkata, jadi kalian semua ingin menjadikan anak-anakku sebagai murid. Dengan serempak Chun Il Sang, Jun Ang dan Go Seungwol mengangguk. Dan alasannya untuk mengajari bela diri pada mereka? Tanya MC kita. Masih dengan jawaban sama dan serempak Chun Il Sang, Jun Ang dan Go Seungwol mengangguk. Kemudian MC kita berkata, aku berterima kasih pada sanjungan kalian. Tapi anak-anakku takkan ikut siapapun. Apa maksudmu? Pikirkan masa depan anak-anakmu. Jangan sia-siakan bakat mereka, ujar Chun Il Sang dan Jun Ang yang terkejut mendengar jawaban MC kita. Kemudian MC kita lanjut berkata, mereka anak-anakku, aku lebih mengenal mereka dari siapapun. Aku memasukkan mereka ke Akademi Langit juga karena dipaksa mereka, tapi aku sama sekali tak punya niat memberikan hidup yang penuh pertikaian pada mereka. Semua orang terdiam mendengar hal itu.
Kemudian sambil melangkah pergi MC kita berkata, simpulkanlah sendiri, akan kuanggap percakapan ini tak pernah terjadi. Selamat tinggal. Semua orang bengong mendengar hal itu, saat MC kita melangkah pergi. Saat MC kita dalam perjalanan pulangnya, MC kita yang kesal berpikir dalam hatinya, seenaknya sendiri menjadikan anak orang lain jadi petarung bela diri. Padahal tahu sendiri seberapa bahayanya hal itu. Hehehehe, tapi anak-anakku memang spesial sih. Gumam MC kita. Beberapa saat kemudian MC kita tiba di kediamannya. Ayahku, belum selesai berkata MC kita terkejut melihat anak-anaknya tak bersemangat. Selamat kembali, ucap anak-anak MC kita. Kakak-kakakmu kenapa? Tanya MC kita kepada Sohyun. Tidak usah dipedulikan, mereka cuma anak bodoh. Saud Sohyun. Hah, ada apa? Tanya MC kita yang penasaran. Mereka itu sangat bodoh, kebawa suasana pada hal seperti itu, ujar Sohyun sambil membaca buku. Kemudian Mbok pengasuh tiba-tiba berkata, ayahnya Gung Hyun kau tahu keluarga Jin Seok kan? Iya, mereka biasanya mengadu anak-anak untuk raha bukit. Saud MC kita. Nah, kepala keluarga mereka adalah salah satu bos di karavan dagang keluarga Yo. Dia mampir hari ini, ujar Mbok pengasuh. Kali ini, ayah mereka membawa banyak sekali hal menarik. Saud Sohyun. Hal menarik, tanya MC kita yang tidak mengerti. Mainan seperti gangsing, boneka Anda yang bergerak sendiri waktu dipencetlah. Jin Seok mengajak anak-anak lain bermain kecuali kami, ujar Gung Hyun dan Gung Myung. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hatinya, oh, karena itu, tapi mainan yang bergerak sendiri pasti sangat mahal. Kemudian MC kita berkata, Gung Hyun Gung Myung, berdiri. Ayah mau apa? Tanya Sohyun. Menghibur kakak-kakakmu, saud MC kita. Jadi mau beli mainan itu juga? Tanya Sohyun. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Jawab MC kita. Ayah, keluarga mereka itu kaya raya, ujar Sohyun. Kemudian MC kita berkata, Sohyun, ayahmu ini juga punya banyak uang. Meski nggak sebanyak ayah Jin Seok, tapi aku punya cukup uang untuk membeli benda seperti itu. Ayo, mainan itu menunggu kita. Belilah yang kalian mau. Upahku kali ini sangat banyak. Babeh memang ajib, ujar Gung Hyun. Iya dong, saud MC kita. Melihat hal itu Mbok pengasuh dan Sohyun bergumam. Anak dengan ayah sama saja. Beberapa saat kemudian chapter beralih kepada MC dan keluarga sudah berada di pasar. Saat berjalan di pasar Gung Hyun berkata, bukannya katamu tidak butuh mainan seperti itu? Siapa yang mau beli mainan? Aku mau ke toko buku. Saud Sohyun. Bi, aku akan menemani mereka beli mainan. Sekalian belilah makanan yang disukai anak-anak dengan ini. Ujar MC kita yang memberikan uang kepada Mbok pengasuh. Akan kubantu bawa, jika terlalu berat. Ujar MC kita lagi. Tenang saja, nikmatilah waktumu bersama mereka. Saud Mbok pengasuh. Baiklah, belilah yang enak-enak ya. Pungkas MC kita. Kemudian saat melangkah pergi ke toko mainan, MC kita berkata, hari ini kita berpesta. Kata kakek, orang yang cuma makan daging punya kentut yang sangat bau. Saud Sohyun. Sohyun, apa kentut kisebau itu? Ujar MC kita. Beh, toko mainannya di mana? Tanya Gung Hyun. Bukannya di sekitar sini, jawab MC kita. Ayah kelamaan pergi sampai lupa. Saud Sohyun. Beberapa saat kemudian MC dan anak-anak telah sampai di toko mainan. Lalu MC kita berkata, belilah yang kalian mau, sekalian beli untuk main sama teman kalian. Gung Hyun dan Gung Myung terlihat senang dan antusias saat melihat mainan di toko. Melihat hal itu MC kita berpikir dalam hatinya, apa selama ini aku terlalu pelit ya? Tapi harus sih, dengan upah bulananku, aku harus menabung agar mereka bisa menikmati masa depan tanpa mencemaskan ekonomi. Tapi harga mainan anak-anak kok sekarang gila-gilaan.
Andai saja ada hujan perak dari langit. Kemudian Bung Hyun dan Bung Myung berkata, "Beh, yang ini, segini saja." Melihat hal itu MC kita berkata, "Kalian tidak dengar, belilah semua yang kalian mau. Sekalian untuk teman kalian, cowok macam apa yang nggak serakah. Tapi kami memang cuma butuh ini." "Iya, yang ini agak mahal tapi bisa kumainkan sama kakak," ujar Bung Hyun dan Bung Myung. "Beli lagi." "Salah, tolong bungkus semua jenisnya." "Totalnya berapa?" pungkas MC kita. 12 perak yang lebih sedikit. "Bulatkan saja jadi 12 perak tidak apa-apa. Atau mau dikurangi lagi?" saut penjaga toko. "Tidak, kami beli semuanya," ujar MC kita. "Kebanyakan Beh, kami tidak butuh sebanyak itu," saut Bung Hyun dan Bung Myung. "Menurut saja padaku, pikirkan saja bagaimana mengajak teman kalian main," jawab MC kita. "Terima kasih aku sayang padamu ujar Bung Hyun dan Bung Myung. "Mulai sekarang akan kubelikan banyak hal untuk kalian, jadi bilang saja kalau ingin sesuatu," ucap MC kita. "Terima kasih sudah beli," ujar penjaga toko. "Sama-sama," saut MC kita melangkah pergi dari toko mainan. Scene beralih di malam hari di suatu tempat terbengkalai di dalam area kastil naga surgawi. Terlihat sekelompok orang sedang merencanakan sesuatu. Dia betulan tak punya apa-apa. Dia sama saja dengan pria lain. Bahkan tidak kenal banyak orang. Dia mengutus prajurit yang tak berpengaruh, ujar mereka. Kemudian seseorang yang merupakan ketua dari kelompok itu berpikir dalam hatinya. Terus kenapa informasinya ditutupi rapat-rapat? Bukan hanya informasi pribadinya, tapi relasi, kunjungan terakhir, dan bahkan lokasi kerjanya beberapa tahun silam. "Ketua, aku tidak begitu paham," tanya anak buah orang itu yang memecah lamunan ketuanya. Perintah tetap perintah. Lakukanlah dengan teliti," ujar ketua kelompok itu. Mendengar hal itu anak buahnya terkejut dan berniat serius. Kemudian ketua kelompok itu berpikir dalam hatinya lagi. Semoga saja tidak ada yang salah. Chapter beralih keesokan harinya, saat anak-anak MC kita sedang sibuk di Akademi Naga Surga. Terlihat anak-anak MC yang sedang serius dengan latihannya. Dari kejauhan terlihat kakek kembar penyapu jalan. Kakek kembar yang melihat kesibukan anak-anak MC kita berpikir dalam hatinya. Chun Il-sang, semua gara-gara monyet bodoh itu. Situasinya tak begitu bagus. Berarti kita harus menunggu seperti ini. Kita bisa kalah jika begini terus. Kalah dari siapa? Menurutmu ada orang yang lebih cocok dari kita dalam mengajari mereka? Itu juga tidak boleh. Chun Il-sang kurang ajar, ujar kakek kembar yang kemudian melihat banyak orang dari asosiasi yang menjaga gerbang Akademi Naga Surga. Kakek kembar terkejut dan berkata, sekarang bukan cuma kita yang menunggu. Lama-lama mereka takkan bisa kita jangkau. Mau menculik mereka saja." Beberapa saat kemudian scene beralih kepada anak-anak MC yang telah selesai dengan latihan mereka di Akademi Naga Surga. Bung Hyun dan Bung Myung berkata, "Menurutmu siapa yang terbaik?" "Tentu saja Tuan Il-sang. Selama ini dia yang membantu kita." "Iya juga sih. Bagaimana menurutmu So Hyun?" "Apa yang kalian cemaskan sih?" saut So Hyun. "Apa kau sama sekali nggak peduli?" tanya kembali Bung Hyun dan Bung Myung. Kemudian So Hyun berkata, "Pelajari saja semuanya dari mereka." Lalu bentuk semacam koneksi waktu melakukannya. Dan kemudian berpikir dalam hatinya, "Hehehehe, ini justru kesempatan sempurna." "Koneksi, apa maksudnya?" saut Bung Hyun dan Bung Myung. So Hyun dengan rumitnya menjelaskan, dan kemudian So Hyun berkata, "Ayah juga perlu memikirkannya, bukan kita yang harus menentukan. Semua tergantung pada ayah." Kemudian So Hyun berpikir dalam hatinya, "Semoga ayah bernegosiasi dengan baik, tidak hanya asal pilih." "Hei, kalian tahu siapa aku kan?" tanya sekelompok anak yang datang kepada anak-anak MC kita. Sekian untuk episode kali ini.
Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.